Ya, dialog kita lanjutkan kembali ini kalau kita bicara soal kinerja kementerian, Pak Lisman. Ini kan dikatakan bahwa mereka itu kinerjanya tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah. Nah, kalau kita dengan waktu 4,5 bulan tersisa lah kurang lebih ini apa langkah yang mestinya dilakukan oleh Presiden ketika dia tahu bahwa menteri-menterinya ini memang rapotnya merah? Yang pertama, yang menurut hemat saya, ya dilakukan evaluasi persis bahwa apalagi yang... Itu kan sudah evaluasi itu, rapot merah itu hasil evaluasi kan sebetulnya. Tentu. Tinggal sebetulnya langkah yang harus dilakukan kan? Tentu itu dia. Jadi apa yang bisa diselesaikan dalam 4 bulan ini dan dibuat programnya saja, yang ini. Karena ini semua kan sudah masalah teknis. Sebab tidak boleh lagi kan mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Itu sebabnya kalau saya bilang tadi, kalaupun ada menteri yang dilihat tidak lagi perform atau karena terlibat dalam kegiatan politik di luar pemerintahan, isi saja. Maksudnya gampang saja. Tanya, mau ngerjakan yang sisa ini atau mau di luar? Dan jawabannya adalah saya mau. Ya sudah, serahkan sama pejabat yang di lokal dan juga tidak perlu lagi ada pelantikan baru. Forward gitu loh. Langsung sajalah deputi yang mana atau siapa duduk di situ dan orang diberitahu ini PLT menteri. Ya. Karena apa? Karena tugasnya tidak lagi boleh mengambil keputusan-keputusan strategis toh Pak. Ya. Dia hanya melanjutkan apa saja yang masih kurang. Ya. Bahkan kemungkinan besar dia lebih tahu apa yang kurang itu karena bosnya kan. Kadang-kadang kan wakil lebih tahu kalau udah bosnya pergi. Setelah bosnya pergi, ini loh daftar kekurangan beliau. Ditanya, bisa diselesaikan? Dia bisa lebih teliti ya, lebih jeli juga melihat permasalahan-permasalahan. Tapi kalau kita di sini kan kita sudah banyak pernyataan-pernyataan dari beberapa menteri yang rapotnya dinilai merah itu, saya akan tetap berada di kabinet. Nah, dengan orang-orang yang seperti ini, gimana kita harus Apa kita tinggal berharap saja? Saya kira persoalannya adalah kenapa mereka berani bilang saya bisa tetap berada di kabinet. The question is, lalu siapa yang menentukan duduk di kabinet atau tidak? Padahal secara konstitusional semua menteri adalah pembantu presiden. Nah ini kan yang menjadi persoalan. Ya. Kalau dia pembantu, loh, tergantung bos dong. Kalau kita duduk berdua jadi pembantu Bapak, masa saya bilang kami siaran dulu, Bapak kesana dulu, ya kan nggak bisa toh. Jadi artinya... Itu dalam kondisi ideal Pak Lisman, dalam kondisi ideal presidensial. Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang, apakah itu masih ideal? Saya lihat ke depan harus dikonstruksi supaya seperti ini tidak terulang lagi. Karena seperti yang kita lihat tadi, tidak banyak dampaknya. Bahkan drama ini justru memberi contoh kepada tingkat pemerintahan yang lebih bawah untuk tidak berani menyatakan bahwa ini loh anak buah saya salah dan saya jewer dan saya gantikan, maaf saya harus melakukan ini dan itu. Karena seperti di tingkat RT misalnya, kalau ketua RT bilang, wah maaf ya saya tidak bisa membersihkan rapor si Anu merah. Kan rakyat bilang kan, kita kan perlu sampah yang ini bukan soal merah itu. Oke, baik Pak Margarito tanggapannya. Ini ada dua. Tadi yang Anda bilang sudah merah begitu, tapi mereka masih bilang saya akan tetap di kursi ini. Bisa jadi mereka suka terhadap mobil meong gitu, mobil meong gitu kan, yang menghindar macet kan. Itu luar biasa, jangan salah loh. Itu kan Anda biar jago bertanya. Apalagi kalau macet juga itu bisa. Itu tetap lewat. Nah ini juga jangan dilupakan ini. Yang kedua mungkin boleh jadi ya mereka bilang ngapain? Aku punya kekuatan juga nih. Begitu itu kan bisa jadi ini kayak serius yang ini juga jangan salah, ini protokol loh, tidak semua orang dapat menikmati ini dan ini luar biasa, meong-meong itu luar biasa gitu orang, apalagi tinggal di Jakarta. Nah apalagi tinggal di Jakarta kan. Itu dia. Dan yang kedua ke depan kita mesti mendapatkan menteri-menteri yang berani menyatakan saya berhenti begitu saya tahu bahwa kerja saya buruk. Ini pekerjaan mulia, pekerjaan bagus, memberikan pelayanan kepada publik, melayani rakyat dan macam-macam. Dan karena itu, sederajat dengan kemuliaan itu, sanksinya adalah kalau busuk itu, saya berhenti. Mbak, ini saya jadi ingat beberapa tahun ke belakang gitu ya, beberapa pejabat di Jepang gitu karena salah bicara saja. Gitu. Nah, karena ini salah bicara saja, dia malu dan dia akhirnya mengundurkan diri sebagai seorang pejabat. Presiden Korea Selatan kalau tidak salah begitu ya, kan mengundurkan diri hanya karena kapal tenggelam itu kan yang orang meninggal gitu kan. Ya, ada urusan apa dia dengan kapal itu? Tapi dia hebat gitu. Nah, ini menandakan bahwa dia tahu bahwa posisi itu begitu mulia dan sanksinya mesti sederajat dengan kemuliaan itu. Artinya orang yang memegang posisi mulia itu juga
adalah orang-orang yang punya tanggung jawab, punya integritas, dan sanksinya harus sederajat dengan itu. Anda dihormati orang, dimuliakan orang, dan kalau Anda salah, sanksinya mesti berat. Karena kemudian kan tidak semua orang peroleh itu. Ya. Nah, ini yang mesti kita dapatkan pada kabinet berikut, orang-orang di kabinet berikut. Nah, Pak Jokowi sama Pak Sapa mesti pastikan itu. Begitu ya. Tapi kalaulah presiden kita memang juga sungguh-sungguh, ya udah, tarik garis Anda, saya kasih warning terakhir. Kalau Anda tidak bisa, warning terakhirnya kapan? terakhir Tinggal misalnya 4,5 bulan lagi. Kalau sekarang kan tadi kan aku udah bilang ini sudah nothing. Ya kan? Ini Anda tahu nih. Ini 1 bulan sampai tanggal 9 itu kan mereka sana sini Jawa Timur, Jawa Barat keliling Republik. Sudah nothing lah ini. Artinya sebetulnya langkah apapun yang akan diambil oleh Di 4 bulan terakhir ini sudah akan tidak berdampak apapun. Sudah nggak ada apa-apa nih. Alhasil ini menunggu saja buying time sampai dengan tanggal 20 Oktober lalu resign bareng-bareng. Itu aja doang, tidak ada yang lain. Anda tidak akan bisa bikin apa-apa lagi. 1 bulan ke depan ini urusannya kan muter-muter. Setelah itu kan urusannya siapa yang dapat, lalu urusannya aku dapat berapa. Dan Negosiasi, lobby sana sini dan segala macam, dan publik begini saja. Macet tetap macet, ya, inflasi tetap saja. Jadi gitu. artinya presiden betul-betul akan ditinggalkan. Presiden SBY saat ini kemungkinan juga akan segera ditinggalkan. Kalau dengan apa yang dilakukan itu nggak dianggap lagi seperti kapal karam. Betul. Ini kelakuan menteri-menteri kita kan ini kan orang mesti untuk apa datang ke Anda kalau saya tidak dapat apa-apa lagi, dan apa-apa itu kan ada di sana, bukan Anda lagi. Oke, dadah. Oke, baik Pak Margarito. Mereka akan bilang oke, dadah. Kita akan sambung ini di segmen berikut.